Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan materinya. Hari ini kita akan bahas tentang menentukan fungsi kuadrat. Baik, menentukan fungsi kuadrat ya ini. Ya, dimana yang nanti ada beberapa macam, yaitu ada yang grafik melalui titik optimum, memotong sumbu X, dan beberapa titik yang diketahui. Jadi ada 3 macam strategi untuk mendapatkan fungsi kuadratnya. Yang pertama adalah kita mencari fungsi kuadrat apabila diketahui titik optimum, titik maksimum atau minimum. Satu contoh ini diketahui dia melewati titik 0,5 dan bertitik optimum 2,1. Maka kalau titik optimumnya diketahui, persamaannya adalah fx sama dengan a kali x plus b per 2a pangkat 2 min b kuadrat min 4ac per 4a. Ini sebagaimana rumus sumbu simetri yang kemarin. Sedangkan ini adalah nilai optimumnya. Atau bisa kita sederhanakan menjadi fx sama dengan a kali x min x simetris pangkat 2 ditambah y min. Nih, y minimum atau y maksimum. Tergantung kondisi grafiknya. Di sini diketahui titik minimumnya adalah 2,1, maka fx sama dengan a, x min. Sumbu simetrinya kita tahu di sini adalah 2 pangkat 2 plus 1. Nah, 1 ini adalah y min. Y minimumnya di sini 1. Jadi 2,1 ini sumbu simetrinya 2, y minimumnya adalah 1. Kita substitusi kepada persamaan ini. Dia melalui 0,5. Berarti melalui titik 0,5 ini bisa kita substitusi ke persamaan di mana fx-nya atau y-nya itu sama dengan 5. Berarti ini 5. A, x-nya adalah di sini melalui titik 0, berarti 0,5. Nah, dari sini tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai A. Sehingga kita sederhanakan 5, 1 pindah jadi min 1, min 2 pangkat 2 itu 4. Berarti ternyata A-nya sama dengan 1. Sehingga karena A-nya sudah diketahui, bisa kita kembalikan ke persamaan ini, maka diperoleh fx sama dengan A-nya adalah 1, x min 2 pangkat 2 plus 1. Kita sederhanakan, x kuadrat min 2x plus 4 dari x min 2 pangkat 2 ditambah 1, sehingga x kuadrat min 4x plus 5. Itulah ketemu sudah fungsi kuadratnya apabila diketahui titik minimumnya dan melalui titik 0,5 atau titik tertentu. Jadi syaratnya tidak cukup hanya titik optimum, tapi harus ada satu titik yang lain untuk yang diketahui dalam rangka untuk mendapatkan nilai A. Oke, cukup dipahami ya. Lanjut. Yang berikutnya yaitu menentukan fungsi kuadrat apabila melalui perpotongan sumbu X. Di sini grafiknya ini, nah, apabila memotong sumbu X, maka kita bisa mendapatkan fungsinya melalui fx sama dengan A dikali x min x1 dikali x min x2, di mana x1 dan x2 adalah perpotongan sumbu X. Sebagai contoh di sini melalui 5,1 dan 1,0. Berarti x1-nya adalah 1, x2-nya adalah 5. Sehingga kita substitusi fx sama dengan a x min x1. X1-nya yang ini 1. Nah, kemudian x min x2 yaitu 5. Kita sederhanakan. Dia melalui titik 0,5. Melalui titik 0,5 itu artinya ini bisa kita substitusi. Y-nya ini adalah 5, sedangkan nilai X-nya adalah 0. Nah, kita substitusi sini 5A, X-nya 0 min 1, X-nya 0 min 5. Maka disederhanakan ketemu A-nya sama dengan 5. Nah, ini min 1, ini min 5, hasilnya 5. Berarti A sama dengan 1. Sehingga fungsinya fx sama dengan 1 kali x min 1, karena A-nya ketemu 1 dari sini. A-nya 1, x min 1, x min 5.
sehingga diperoleh X kuadrat min 6X plus 5. Nah, ini sudah ketemu fungsinya. Dan inilah cara rumus yang dipakai apabila dia melewati perpotongan sumbu X dan melalui satu titik tertentu. Nah, saat titik tertentu tidak harus pada sumbu Y, bisa titik yang lain yang terletak pada grafik. Oke, lanjut ya. Cukup paham ya? Nah, oke. Nah, berikutnya adalah melalui 3 titik tertentu. 3 titik yang berbeda. Nah, misalkan terdapat suatu fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 koordinat berbeda, yaitu 0,1, 1,3, dan 2,7. Tentukanlah fungsi kuadrat tersebut. Misal, fx sama dengan I kuadrat plus bx plus c. Jadi, kalau kita mendapati 3 titik yang berbeda, maka kita pakai ini, I kuadrat plus bx plus c. Yang pertama dia melewati 0,1, berarti kita substitusi X-nya 0, Y-nya 1, berarti 1 sama dengan A kali 0 pangkat 2, B kali 0 plus C. Maka dihasilkan 1 sama C sama 1, ini 0 kan, 0, 0 plus C, jadi C-nya sama dengan 1. Nah, ini ingat persamaan 1 diperoleh C sama dengan 1. Kemudian dia juga melewati 1,3. 1,3 berarti kita substitusi X-nya 1, Y-nya 3. 3 sama dengan A kali 1 pangkat 2 plus B sama dengan B kali 1 plus C. Nah, inilah persamaan berikutnya. Nah, A 3 sama dengan A tambah B tambah C. Nah, C-nya kita tahu dari persamaan 1, C-nya sama dengan 1, berarti kita bisa substitusi. Sehingga persamaan 2 diperoleh, ini 3 ini pindahan dari sini, berarti 3 dikurangi 1, 2, A tambah B. Ketemu persamaan 2. Kemudian dia melewati 2,7. X-nya 2, Y-nya 7. 7 sama dengan A pangkat 2, A kali 2 pangkat 2 ditambah B kali 2 tambah C. Berarti ini itu hasilnya 7 sama dengan 4A plus 2B plus C. Kita pindahkan 6 sama dengan 4A plus 2B, kita sederhanakan bagi 2. Ini tinggal 3, ini 2, ini 1. Ini maka kita sebut persamaan 3. Nah, dari persamaan 2 dan 3, maka bisa kita lakukan proses yang namanya eliminasi. Nah, dengan cara kita kurangkan. Maka 3 kurangi 2, 1. 2A dikurangi 1A itu A, B dikurangi B habis. Ternyata A-nya sama dengan 1. Nah, ketika 2 sama dengan A tambah B, dari persamaan yang kedua ini, dari persamaan 2. Nah, karena A-nya sama dengan 1, bisa kita substitusi. Nah, maka 2 sama dengan 1 plus B, berarti B-nya juga sama dengan 1. Maka persamaannya menjadi Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C, di mana A-nya 1, B-nya 1, maka diperoleh X kuadrat plus X plus 1. Nah, inilah cara mendapatkan sebuah fungsi kuadrat, ada yang melalui titik optimum, ada perpotongan sumbu X, dan melalui 3 titik yang berbeda. Saya kira itu materi kita hari ini. Silakan dipelajari dan kemudian selanjutnya selesaikan latihan berikut. Silakan di screenshot dulu. Nah, saya kiri, semoga bermanfaat. Mohon maaf, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.